Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran kita Sejarah Indonesia. Anak-anakku sekalian, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, anak-anakku, untuk pembahasan kali ini nanti kita akan mengungkap proses masuknya Islam ke Indonesia, cara penyebaran, dan pemegang peran penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, anak-anakku, sebelum kita masuk materi, kita lihat sejenak tentang peta penyebaran agama Islam di Indonesia. Anak-anakku, bagaimanakah proses masuknya Islam ke Indonesia? Nah, ternyata ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa wilayah, di antaranya melalui Gujarat. Hal ini bisa dilihat dari bukti ditemukannya nisan makam dari Sultan Malik Al-Saleh Kerajaan Samudra Pasai yang bercorak khas Gujarat. Teori Gujarat ini dikemukakan oleh Snob Horgrove dan kawan-kawan. Teori berikutnya yang dikemukakan oleh Hamka menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara ini langsung dari Makkah atau dari Arab. Hal ini bisa dilihat dari bukti yang ada, di antaranya adalah adanya gelar Al-Malik. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui Persia atau Iran. Hal ini bisa dilihat dari adanya bukti seperti persamaan peringatan 10 Muharram. Kemudian adanya perkampungan di Leran Giri. Teori ini didukung oleh Umar Amir Hussein dan B.A. Jaya Diningrat. Nah, anak-anak, bagaimana cara penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia? Agama Islam mudah diterima dan berkembang di Indonesia itu karena ada beberapa hal, seperti syarat masuk agama Islam itu mudah, upacara dalam agama Islam itu sangat sederhana, dan dalam agama Islam tidak mengenal kasta. Penyebaran agama Islam di Nusantara atau di Indonesia dilakukan secara damai dan menggunakan atau menyesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Adapun cara penyebaran yang digunakan adalah melalui perdagangan, melalui pendidikan, bisa juga melalui perkawinan, bisa melalui politik, bahkan melalui kesenian ataupun budaya. Nah, siapakah yang memegang peran penyebaran agama Islam di Indonesia? Mari kita lihat bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia bisa dilakukan oleh para ulama yang di Pulau Jawa dikenal dengan Wali Songo, sedangkan yang di luar Jawa itu yang terkenal adalah Datuk Ribandang, Datuk Sulaiman, dan Tuan Tunggang Ri. Kemudian yang melalui para pedagang dan juga peran dari Muslim Cina yang pada waktu itu juga berdagang sampai ke Nusantara. Inilah Wali Songo yang memegang peran penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Itulah anak-anakku sekilas tentang proses penyebaran dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Semoga anak-anakku bisa memahami, dan sampai jumpa dengan materi di seri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.